Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novirat Nopriantina dengan NIM 200214606828 dari Offering KB Program Studi S1 Ilmu Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang Angkatan 2020. Dalam video kali ini, saya akan mengapresiasi novel yang berjudul Penelusuran Benang Merah atau dalam bahasa Inggrisnya A Study in Scarlet karya Sir Arthur Conan Doyle. Sebenarnya, beliau ini memiliki 3 novel populer lainnya. Ada Anjing Setan atau The Hound of the Baskerville, ada Lembah Ketakutan atau The Valley of the Fear, dan ada lagi The Sign of the Four atau 4 Pencuri Harta. Akan tetapi, saya paling tertarik dengan novelnya yang berjudul Penelusuran Benang Merah ini, karena menurut saya, dalam novel ini syarat akan pesan moral yang dapat kita terapkan dalam realita kehidupan kita saat ini, yaitu mengenai pembalasan setiap perbuatan manusia dan mengenai ketulusan dalam memberikan pertolongan kepada orang lain. Selain itu juga, novel ini juga memunculkan metode pembunuhan yang cukup populer kala itu, yaitu dengan cara meminta si target pembunuhan ini untuk memilih salah satu di antara 2 pil untuk dikonsumsi. Dan ternyata mau memilih manapun pil yang akan dikonsumsi, si target pembunuhan ini akan tetap tewas karena racun atau kandungan berbahaya tidak terdapat dalam pil, melainkan terdapat dalam air yang digunakan untuk mengonsumsi bersamaan dengan pil tersebut. Dan metode pembunuhan tersebut pernah populer waktu itu. Nah, di sini saya akan mendeskripsikan secara singkat mengenai novel ini, baik dari segi fisik maupun dari segi kontennya. Novel Penelusuran Benang Merah ini ditulis oleh Sir Arthur Conan Doyle pada tahun 1886 dan diterbitkan setahun kemudian di Inggris. Novel ini begitu populer hingga diterjemahkan dalam berbagai bahasa lainnya, salah satunya adalah bahasa Indonesia. Di Indonesia sendiri, novel ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada November 2001. Akan tetapi saat ini sudah banyak sekali blog dan website-website yang menyediakan novel karya Arthur Conan Doyle ini dalam bentuk elektronik atau PDF, sehingga kita dapat mengunduhnya dengan mudah dan tentunya gratis. Sehingga yang saya apresiasi kali ini adalah novel karya Arthur Conan Doyle dalam bentuk PDF dan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Memasuki deskripsi fisik, novel ini tersusun atas 86 halaman. Dalam 86 halaman tersebut terdiri dari 2 bagian, di mana bagian 1 terdiri dari 7 bab, sedangkan bagian 2 terdiri dari 6 bab. Di akhir cerita juga terdapat kesimpulan. Terdapat gambar ilustrasi untuk menjelaskan keadaan yang terjadi dalam novel. Gambar Holmes yang sedang merokok menggunakan pipanya terpampang pada cover novel seperti ini. Gambar desain cover cenderung sederhana dengan judul yang diketik berwarna merah, dan seluruh halaman isi pada novel ini cenderung berwarna putih dan huruf-hurufnya berwarna hitam. Terdapat link referensi untuk mendapatkan informasi dan mendownload novel-novel lain karya Arthur Conan Doyle pada cover dan halaman terakhir. Untuk deskripsi kontennya, Penelusuran Benang Merah ini menceritakan awal mula pertemanan Dr. Watson, yaitu seorang pensiunan dokter tentara dengan seorang penggila misteri bernama Sherlock Holmes. Holmes ini terkenal dengan kecerdasannya membuka praktik konsultasi terkait kasus-kasus misterius. Dari situ, Dr. Watson ini diajak untuk menemani Holmes dalam menangani kasus pembunuhan misterius di rumah kosong. Saking misteriusnya kasus ini, motif, metode pembunuhan, dan alat yang digunakan pun sulit untuk diidentifikasi. Lalu kita dibawa ke masa lalu, di mana seorang pria bernama John Ferrier diselamatkan hidupnya oleh sekelompok penduduk di suatu desa. Karena berhutang budi terhadap penduduk desa, John Ferrier ini diminta untuk menikahkan putrinya, yaitu Lucy Ferrier, dengan salah satu pemuda dari desa tersebut. Akan tetapi, John Ferrier ini enggan untuk menikahkan putrinya dengan alasan Lucy Ferrier ini sudah memiliki kasih bernama Jefferson Hope. Penolakan itu ternyata berujung pembunuhan kejam yang menimpa John Ferrier, sedangkan putrinya ini meninggal beberapa hari setelah menikah dengan salah satu pemuda desa bernama Enoch Draper. Semenjak saat itu, Jefferson Hope yang masih mencintai Lucy Ferrier ini terus mengikuti orang-orang yang membunuh perempuan malang dan ayahnya, hingga terjadi pembalasan dendam berujung kematian di rumah kosong. Dan Sherlock Holmes memecahkan kasus tersebut dengan analisisnya yang luar biasa.
Nah, memasuki pendapat saya mengenai kelebihan dan kekurangan dari novel ini. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama, alur cerita ini tidak monoton sehingga membuat saya selaku pembaca tidak merasa bosan dan justru selalu penasaran akan kelanjutan ceritanya. Jadi setelah saya selesai membaca bagian 1, saya merasa saya harus sesegera mungkin untuk membaca bagian 2 dan seterusnya. Lalu kelebihan yang kedua adalah logo Holmes pada cover memberikan kesan yang khas mengenai si karakter utama cerita ini. Jadi karakter utama cerita ini adalah Sherlock Holmes, di mana dia dicirikan sebagai seorang pria yang berhidung mancung, memiliki dagu yang menonjol, suka memakai topi, dan merokok menggunakan pipa. Lalu kelebihan selanjutnya adalah kata-kata yang digunakan dalam cerita ini cenderung bervariasi. Jadi Arthur Conan Doyle ini menuliskan novel menggunakan sudut pandang dari Dr. Watson selaku sahabat si Sherlock Holmes. Dan Arthur Conan Doyle ini tidak serta-merta menggunakan kalimat tak langsung dalam menulis novelnya, tetapi dia juga menggunakan kalimat dialog atau kalimat langsung. Jadi saya selaku pembaca merasakan bahwa saya seperti berdialog langsung dengan si Sherlock Holmes ini. Lalu yang keempat, kelebihan yang selanjutnya adalah novel ini penuh dengan pesan moral seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa novel ini mengajarkan bahwa setiap perbuatan manusia akan mendapatkan balasannya dari Tuhan, dan kita selayaknya manusia tidak patut untuk melakukan pembalasan dendam. Kalau kemudian kita selayaknya manusia harusnya menolong manusia lain dengan ketulusan dan tanpa mengharapkan imbalan atau pamrih. Lalu mengenai kekurangannya, menurut saya gambar ilustrasi yang terdapat dalam novel ini masih berwarna hitam putih dengan kualitas gambar yang tidak terlalu baik, seperti ini dan seperti ini. Dalam gambar kali ini kurang memberikan nuansa atau warna baru ketika membacanya. Lalu kekurangan yang kedua adalah saya selaku pembaca merasa sulit memahami kondisi dan membayangkan kejadian karena pengambilan setting di tahun 1880-an, di mana tahun tersebut sangat jauh dari tahun kelahiran saya, sehingga saya kesulitan memahami atau membayangkan latar belakang atau kondisi dan situasi pada tahun tersebut. Ternyata seperti pada tahun tersebut ternyata mereka masih transportasi menggunakan kereta yang ditarik oleh kuda. Lalu mereka masih berkomunikasi menggunakan telegram yang harus dikirim di kantor telegram tertentu seperti itu. Lalu maksud saya kekurangan selanjutnya adalah plot John Ferrier dan Lucy ketika diselamatkan oleh penduduk desa ini menurut saya terlalu lama sehingga menimbulkan sedikit kesan bosan dalam novelnya. Meskipun saya menyadari bahwa sebenarnya John Ferrier ini dan Lucy lah yang menjadi akar dari masalah di mana kematian mereka menyebabkan seorang Jefferson Hope membalaskan dendamnya, tetapi tidak seharusnya menurut saya plot penyelamatan mereka itu disorot terlalu lama seperti itu. Jadi sekian apresiasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.